Sobat pintar sekalian, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan desimal. Tapi sebelum kita membahas beberapa contoh soal yang akan saya berikan di dalam video pembelajaran ini, terlebih dahulu saya akan kembali mengingatkan kalian mengenai nilai tempat. Di kelas 2 atau di kelas 3, kalian sudah belajar mengenai nilai tempat. Nah, di dalam pecahan desimal tentunya juga memiliki yang namanya nilai tempat. Nah, coba perhatikan bilangan 123,456 berikut ini. Bilangan desimal salah satu cirinya adalah memiliki tanda koma. Nah, tanda koma di sini adalah tanda yang memisahkan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri daripada tanda koma ini. Kemudian pecahannya yang berada di sebelah kanan daripada tanda koma ini. Coba perhatikan bilangan bulatnya, yaitu bilangan 123. 123 ini tentunya terdiri dari 1 sebagai ratusan, kemudian 2-nya sebagai puluhan, kemudian 3 sebagai kesatuan, kemudian pecahannya yang berada di sebelah kanan daripada tanda koma juga memiliki yang namanya nilai tempat. 4 di sini sebagai persepuluhan, kemudian 5 sebagai perseratusan, dan 6 sebagai perseribuan. Nah, inilah nilai tempat yang ada dalam sebuah bilangan desimal. Ini perlu kalian ketahui dan pahami karena ini sangat penting di dalam melakukan operasi hitung bilangan desimal nantinya. Khususnya sangat penting di dalam kita akan memahami mengenai penjumlahan bilangan desimal yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai nilai tempat pada bilangan desimal. Selanjutnya kita akan masuk dalam penjumlahan bilangan desimal. Sebelum kita membahas contoh-contoh soalnya, kalian harus ketahui terlebih dahulu bahwa pada saat kamu melakukan penjumlahan bersusun, penulisan bilangan harus dilakukan sejajar urut ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal, kita akan menjumlahkan bilangan desimal 1,425 ditambah 0,32. Nah, 1,425 ditambah 0,32. Nah, penjumlahan secara bersusun ke bawah bilangan desimal ini dapat dilakukan sama seperti penjumlahan bersusun ke bawah pada bilangan bulat. Nah, coba perhatikan susunan daripada kedua bilangan desimal ini, yaitu satuannya sejajar dengan satuan, kemudian persepuluhannya sejajar dengan persepuluhan, perseratusannya sejajar dengan perseratusan, kemudian perseribuannya juga sejajar dengan perseribuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita harus menyusunnya sesuai dengan nilai-nilai tempat bilangan desimal yang kita lakukan operasi hitung penjumlahannya tersebut. 5 ditambah, coba perhatikan di bawah 5 ini tentunya kosong. Untuk memudahkan kita, di sini bisa kita tambah dengan bilangan 0. Nah, sekarang menjadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian kita pindah ke perseratusan, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita pindah ke persepuluhan, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita pindah ke satuan, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menempatkan tanda komanya. Nah, perhatikan tanda komanya ini tinggal kita sejajarkan dengan tanda koma yang ada pada kedua bilangan yang kita jumlahkan ini. Berarti tanda komanya kita tulis di belakang angka 1. Hasilnya adalah 1,745. Berarti 1,425 ditambah 0,32 hasilnya adalah 1,745. Nah, contoh soal yang kedua, 8,126 ditambah 7,28. Kita susun 8,126 ditambah 7,28. Coba perhatikan 6 ditambah, coba perhatikan di bawah 6 ini kosong, sehingga bisa kita tuliskan 0. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 8 sama dengan 10. 0-nya kita tulis, kemudian 1 kita simpan.
Kemudian kita pindah pada persepuluhan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 atau bilangan yang kita simpan tadi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita pindah kepada satuan, 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, tanda komanya kita sejajarkan dengan tanda koma dari kedua bilangan desimal yang kita jumlahkan ini. Nah, hasilnya adalah 15,406. Berarti 8,126 ditambah 7,28 sama dengan 15,406. Nah, selanjutnya kita pindah pada contoh soal yang ketiga. 8,16 ditambah 89,29 ditambah 129,28. 8,16 ditambah 89,29 ditambah 129,28. Nah, sama seperti penyelesaian dua contoh soal sebelumnya, tentunya kita akan selesaikan terlebih dahulu mulai dari sebelah kanan. 6 tambah 9 tambah 8 sama dengan 23, berarti 3-nya kita tulis, kemudian kita simpan 2. Kemudian kita pindah pada persepuluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 yang kita simpan tadi, hasilnya adalah 7. Kemudian kita pindah pada satuan. 8 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 26. 6-nya kita tulis, 2 kita simpan. Kemudian kita pindah pada puluhan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 yang kita simpan tadi, hasilnya 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. Kemudian kita pindah pada ratusan. 1 ditambah 1 yaitu bilangan yang kita simpan tadi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian tanda komanya kita tuliskan sejajar. Nah, berarti hasilnya adalah 226,73. Berarti 8,16 ditambah 89,29 tambah 129,28 sama dengan 226,73. Nah, inilah pembahasan 3 buah contoh soal kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti mengenai penjumlahan bilangan desimal. Sekian dan terima kasih.